Ya. Pertanyaannya adalah berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kilogram air jika suhu awalnya berapa ini? 25 derajat Celcius sampai suhunya berapa? 100 derajat Celcius. Dan diketahui kalor jenis airnya berapa ini? Ya, 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, pertama-tama kita tuliskan apa ini ya? Ya, diketahui gitu. Ya, kemudian ditanyakan. Yang diketahui apa saja di sini? Masa awal. Ya. Masa bendanya berapa ini? 1 kilogram. Kemudian suhu awalnya atau tenor 25 derajat Celcius. 25. Kemudian suhu akhir 100 derajat. 100 derajat. Delta T-nya 75 berarti. Ya, delta T-nya 100 kurangi 25. Hasilnya 75. Kalau jenis air C 4,2 kali 10 pangkat 3. Ya. Jadi langkahnya sekarang. Masanya. Ya. Nah, diketahui masa bendanya adalah 1 kilogram. Kalor jenis airnya adalah 4,2 kali 10. Pangkat berapa ini? 3. Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu awalnya berapa? 25 derajat Celcius. Suhu akhirnya? Perubahan suhunya? 75 derajat Celcius. Ini sudah menyampaikan. Yang ditanyakan adalah Q. Kalor. Banyak kalor. Ya? 10 pangkat 3 ini udah ketetapan internasional, Mas. Ya, 4.200. Ya. Boleh nggak kalau ditulis 4.200? Boleh. Kemudian dijawab. Nah, kalau sudah dijawab, kita selalu menuliskan apa ini? Rumusnya. Biar mudah mengingat, kemarin saya kasih clue apa? Macet. Macet atau camat boleh. Bukan kitamat. Kalau kitamat toko di depan gerbang. Macet. Masa bendanya dikali kalor jenisnya dikalikan perubahan suhunya. Berapa hasilnya? 1 kali 4,2 atau 4.200 kali 75. Berapa hasilnya? 4.200 kali 75. Betul nggak hasilnya itu? Siapa tahu ada yang lebih betul. Berapa Mas hasilnya? Mas Rasya apa? 315.000. Berarti betul ya. 10 pangkat 3 itu 1.000. 10 kali 10 kali 10. Itu 10 pangkat 3. 1.000 kali 315 Joule. Boleh nggak kalau ditulis kilojoule? Boleh. Ya. Nah. Sama dengan di LMS belum ada filenya. Kok tapi nggak ada tulisan ribunya, cuma 315 doang. Karena kilo itu
sudah 10 pangkat 3. Oh, jadi Terus kalau ini filenya tuh taruh 13.500. gimana, Us? Ya, betul. Jadi kalau Ini filenya di-share gimana, Us? 315.000 tuh nggak usah pakai KJ, pakainya J aja. Ya, kalau misalnya 315.000 bukan KJ tapi J aja. Jul. Oh gitu. Ya. Kalau disingkat 315 kilo Joule. Oke, sudah paham? Us, ini filenya kok belum di-share? Makanya Filenya. sudah loh Mas. Oh, Belum ada. belum saya open. Nanti saya open kan. Oke. Sudah? Mau ditulis dulu? Nah, nanti anu aja ya, download di PPT ya. Download di PPT aja. Berikutnya apa? Ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kalor jenis? Kalor jenis itu banyaknya kalor yang gimana? Diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram zat sebesar berapa ini? 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Formulanya ada lagi. E sama dengan Q dibagi M kali delta T. Kemarin sudah. Berikutnya kapasitas kalor. Kalau kalor jenis itu C-nya C kecil ya. Kalau kalor jenis C-nya C kecil. Kalau kapasitas kalor C-nya C besar. Jadi jangan disamakan. Aduh, ini kok hilang. Nah, yang ini C-nya kecil. Kapasitas kalor, apa kapasitas kalor? Kemampuan zat untuk menyerap kalor ya, yang digunakan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau yang lebih tinggi. Sehingga C-nya sama dengan Q dibagi delta T atau C sama dengan M kali C. Nah, ini adalah kapasitas kalor. Jadi ini ya. C. Kapasitas kalor satuannya apa ini? Joule per derajat Celcius. Itu kapasitas. Ya. Nanti ada soal latihannya ada sendiri. Berikutnya. Nah, apa pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat? Di SD pernah ingat ada 6 perubahan wujud zat apa saja? Nyembelih, mengkristal, membun, cair, membeku, wah, sudah ada semua kan? Masih ingat ya? Proses menyublim dari wujud apa ke apa? Tinggal membaca panahnya ini, padat ke gas. Kalau menguap dari cair ke gas. Kalau membeku cair ke padat. Kalau mencair, kalau mengkristal, kalau mengembun, gas ke cair. Oke. Ya, tinggal mengingat aja kalau pakai segitiga bagan ini lebih mudah. Ya, tidak harus menulis jintrik-jintrik gitu ya. Ya. Berikutnya, ini agak usah percepat ya. Nah, sekarang perubahan wujud yang melepas kalor. Nah, yang melepas kalor itu ada 3 perubahan wujud, yaitu
Satu apa? Membeku, membun, dan mengkristal. Kenapa sih kok disebut sebagai melepas kalor? Iya, karena dia tidak membutuhkan kalor yang banyak karena mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalau membeku itu kita ingin membuat es batu. Kulkasnya kita naikkan suhunya atau kita turunkan? Hah? Turunkan. Seberapa derajat? Ya, di bawah 0 derajat Celcius. Di bawah loh ya, bisa -1, bisa -2, dan seterusnya. Kalau mengembun, kenapa disebut melepas? Mengembun tadi dari apa ke apa? Gas ke cair. Suhu zat gas dengan zat cair tinggi yang mana? Tinggi cair. Tinggi ya, cair. Sehingga kalornya itu dari apa? Dari gas yang suhunya tinggi ke cairan yang suhunya rendah. Itu namanya melepas. Kemudian mengkristal. Kenapa disebut melepas? Ayo. Karena suhu Untuk kristal itu dari kristalnya gas ke padat ya. pemanasan, ya enggak? Kalau butuh pemanasan, suhunya tinggi atau rendah? Tinggi. Pada saat menjadi kristal, rendah. Oke, sudah masuk konsepnya? Udah. Disebut gitu ya. Disebut. Berikutnya. Nah, sekarang yang memerlukan kalor, yaitu satu Cair, menguap, menyublim. Oke. Kalau mencair kenapa memerlukan kalor? Ya membutuhkan kalor untuk mencairkan esnya itu. Iya, karena butuh suhu yang tinggi untuk menjadikan es batu menjadi air. Kemudian kenapa menguap memerlukan kalor? Betul, karena kalau kita itu memasak air, kita memerlukan suhu yang tinggi atau rendah? Tinggi. Akhirnya kita butuh kalor. Kalau memasak itu kan panas tuh kompornya. Oke, yang ketiga menyublim. Kenapa disebut memerlukan kalor? Karena menyublim itu dari apa ke apa tuh? Padat ke gas ya. Dari padatan itu biasanya suhunya lebih tinggi daripada ke gasnya. Jadi supaya jadi gas, dia juga memerlukan panas atau kalor untuk menyublimkan. Berikutnya. Nah, apa ini? Kalor laten. Boleh dibacakan, Mas Yafik. Mas Yafik, ada? Halo, Mas Yafik. Ya, bacakan. Kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Joule per kg. Kalor laten terdiri dari dua, yaitu kalor lebur L sama dengan kalor beku. Oke, terima kasih Mas Yafik. Jadi kalor laten itu sebenarnya adalah kalor yang
dilepas atau diserap hanya pada saat terjadi perubahan wujud. Ya. Nah, kalor laten ini terdiri dari dua, yaitu kalor lebur yang dianggap sebagai kalor beku. Nah, kalor lebur kemarin sudah ditulis L sama dengan banyaknya kalor